atau pelan atau gimana? Terdengar Pak, jelas. Aman, Oh, Pak. jelas. Oke. Ya, oke, sudah ada Wirah merekam. Ya, terima kasih untuk Wira untuk rekaman yang sudah dilakukan. Jadi, oke. Nah, ya, yang pertama kita lakukan di pertemuan pertama ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Ya, pertama kali yang kita lakukan, kita bisa memilih ketua kelas. Kalaupun ada volunteer yang lain, ya selain Wira yang sudah terbiasa menjadi ketua kelas, apakah ada yang akan mengajukan diri? Tuh. Nah, ini Isabella menyala biru ini. Apakah ingin yang disampaikan atau ingin menjadi ketua kelas? Oh, enggak, Pak. Saya nggak tahu kok bisa biru. Nggak menyala, saya pikir itu. Nah, ini dari Esa gitu ya. Kita sudah nyaman dengan Wira gitu ya. Kita tanya Wiranya sendiri, apakah masih bersedia gitu menjadi ketua kelas untuk teman-temannya? Mungkin Bagaimana, yang Wira? lain dulu Pak, kalau misalnya ada yang ada. Ya, Mungkin makanya yang lain dulu kalau ada yang. iya, kita kasih kesempatan yang lain. Makanya saya kasih kesempatan yang lain. Tapi kok ada 2 orang yang menyatakan lebih baik Wira gitu ya. Kalau boleh ada yang lain, siapa yang mau mengajukan diri? Tugasnya lo gampang. Yang pertama yang kita lakukan hari ini di perkuliahan hari ini, pasti kita akan melakukan sebelum masuk ke materi perkuliahan dan lain-lain sebagainya, pasti kita kemudian bersepakat menentukan ini ketua kelasnya dulu siapa gitu ya. Oke, ini kok tidak ada yang bersepakat. Bersepakatnya sepertinya hanya Wira gitu ya. Nah, sepertinya tidak ada yang mengajukan yang lain. Apakah Wira masih tetap bersedia? Toh kan nanti tugas utamanya itu lebih pada mengumpulkan tugas UAS-nya. Oke, bagaimana Wira? Ya sudah Pak, tidak apa-apa. Oh ya Wira, sudah tidak apa-apa. Saya lingkari namamu di sini sebagai ketua kelas. Oke, yang pertama tentu saja ketua kelas ini bukan hanya mengumpulkan nanti di akhir, tapi di awal juga membantu saya melakukan perekaman karena ya ada kendala peralatan lah, katakanlah saya tidak bisa melakukan perekaman secara langsung untuk perkuliahan ini. Nah, selanjutnya terus kemudian ketua kelas yang sudah ditunjuk, hari ini sudah Wira yang ditunjuk, itu
akan juga kemudian membagi kelompok. Nah, perkuliahan kita itu jumlahnya selain dikurangi minggu pertama dan minggu UAS, itu ada 14 kali pertemuan. Sedangkan perkuliahan kita diikuti oleh 34 peserta ya yang masuk di saya, presensi saya itu ada 34. Dari mulai DOC di atas sendiri dan kemudian NIM yang terakhir 44 itu adalah Cut Ayu. Nah, seperti perkuliahan saya sebelum-sebelumnya, apalagi di masa pandemi begini, jadi tidak hanya kemudian satu arah, tapi kemudian ya harapan saya ada keaktifan mahasiswa dan ini juga untuk mempermudah kita supaya nanti kuis besarnya itu tidak perlu dilakukan 4 kali karena 14 kali pertemuan ini semuanya materi semua. Jadi nanti kuis besar dilakukan dengan presentasi ya. Jadi di sini secara garis besar kita masuk pada praktikum audit tentang risk based audit. Isinya adalah tentang preliminary audit 1, 2, kemudian risk assessment itu 1 sampai 3, ya bagaimana kemudian mengawali audit, kemudian melakukan penilaian terhadap resiko ada 3, dan kemudian menanggapi resiko itu ada 4 kali pertemuan, dan kemudian reporting, melengkapi dan membuat laporan itu ada 5 materi, jadi totalnya 14. Nah, pembagiannya tentu saja tidak bisa semuanya 3 kelompok, karena kalau 14, ya sorry, 1 orang 3, berarti 14 itu 2 di 28, setelah itu sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari 14 itu ada 8 kelompok yang berisi cuma 2 orang dan ada 3 kelompok yang berisi 6 orang. Dan kemudian karena semakin ke belakang itu semakin banyak yang harus disampaikan, jadi yang kemudian nanti silakan ketua kelas akan membaginya, yang kemudian akan berisi 3 orang, itu adalah di pertemuan 10 sampai 15. Jadi mulai respon 4 sampai kemudian completing reporting 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang baru berisi 3 orang. Sedangkan yang preliminary audit 1, preliminary audit 2, dan kemudian risk assessment 1 sampai 3 serta risk response 1 sampai 3 itu cukup 2 orang saja yang melakukan presentasi. Jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya tentu saja apa saja sih isinya. Nah, ini saya juga minta tolong ketua kelas. Jadi yang bisa di-sharingkan itu adalah RPS yang ada itu di general ya. Kalau dilihat di kuliah ini tidak ada presentasi, maksudnya materinya tidak ada yang saya buatkan di Teams, itu kan ada general yang berisi tentang informasi tentang perkuliahan ini, dan kemudian kuliah 01 sampai kuliah 16. Nah, silahkan dibuka di general, ya silahkan masuk ke Teams-nya, terus kemudian dilihat files. Nah, kemudian di files itu ada materi perkuliahan.
Nah, di materi perkuliahan itu nanti Anda bisa pilih RPS, ya, rencana perkuliahan semester. Tuh, kok di tempat saya nggak ada malah. Sebentar, sebentar. Sebentar, di general saya kok malah nggak ada files. Oh iya, nggak ada. Wah, ini pelanggaran ini. Oke, saya upload saja dulu. Mohon maaf. Upload files. Buku panduan proposal ada, buku panduan atlas ada, RPS-nya belum. Wah, ini ada yang kelewatan ini. Ya, baru saya upload RPS-nya dan beberapa materi yang lain yang ternyata harusnya saya sudah unggah satu folder, ternyata belum masuk semuanya, beberapa yang ada di sini. Nah, RPS-nya sudah masuk. Kalau kemudian ada pedoman penulisan artikel dan naskah jurnal untuk untuk FEB, juga ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Dan satu lagi materi yang lain ya tentang audit. Oke, ya yang ingin saya sampaikan bahwa kenapa kita kemudian menggunakan alat atlas ini. Atlas ini adalah alat bantu untuk risk-based audit. Jadi audit berbasis risiko. Makanya di sini isinya itu tentang bagaimana mengawali audit, melakukan negosiasi dan kemudian kontra audit. Kemudian bagaimana kemudian melakukan penilaian terhadap resiko. Karena apa? Dalam audit ini ada resiko-resiko yang harus kita nilai dan kita kemudian lakukan auditnya.
Nah, jadi kemudian audit berbasis risiko itu kita mengaudit laporan keuangan kinerja perusahaan itu berdasarkan dari resikonya, performan resikonya. Nah, kemudian resiko yang kemudian kita nilai itu kita antisipasi. Maksudnya antisipasi itu kita lakukan mitigasi, strategi untuk kemudian menjadikan resiko itu lebih bisa dikelola lah gitu ya. Kalau bahasa kerennya itu dalam mitigasi itu adalah menjinakkan resiko ya. Tapi kalau saya sih lebih suka bagaimana kita melakukan strategi untuk menjadikan resiko itu menjadi tidak terlalu di luar kendali kita ya, mengendalikan resikonya. Dan kemudian setelah resiko itu kita respon, kita mitigasi, kita beri strategi untuk mengatasinya, baru kemudian melengkapi dan menyusun laporannya. Nah, alatnya itu namanya atlas. Nah, atlas ini yang dijadikan alat bantu untuk audit. Alat ini, di sini juga sudah saya sampaikan ya, kelas ini materi atlas itu apa aja, dan kemudian aplikasinya nanti bisa di-download oleh masing-masing, diunduh oleh masing-masing peserta didik, mahasiswa yang sekarang ikut perkuliahan ini, untuk dijadikan alat pandu. Jadi kita nanti akan belajar itu mengisi atlas. Jadi ini adalah alat bantu untuk audit. Jadi kalau ingin jadi auditor, ya harus tahu alat ini dan bisa mengisinya. Jadi apa yang harus dimasukkan di form A, ya. Terus kemudian apa yang bisa masuk di form B, ya, sampai di form C. Isinya apa form A, form B, form C itu nanti dilihat ya. Tapi kalau di preliminary audit yang kita lakukan bukan minggu depan ya, karena minggu depan itu libur tanggal 28 Isra Mi'raj. Jadi kita baru nanti akan kuliah lagi 2 minggu. Jadi siapapun yang nanti akan menjadi kelompok 1, silahkan nanti Wira sebagai ketua kelas mengaturnya. Kelompok 1 sampai kelompok 8 itu terdiri dari 2 orang, dan baru kelompok selanjutnya terdiri dari 3 orang. 1 sampai 9 2 orang, sedangkan kelompok 10 sampai 15 atau ya yang perkuliahan 10 sampai 15, 14 ya ini ya. Jadi kuliah 1 2 14 ya. Jadi hanya ada 8 dan 6 yang terakhir itu 8 saja yang kemudian 2 kelompok, dan kemudian 9 sampai completing and reporting audit yang kelima itu baru 6 orang. Jadi yang pertama itu data-data preliminary audit itu hanya memasukkan data perusahaannya apa dan sebagainya. Kalaupun menggunakan buku yang lain silahkan. Tapi di contoh ini, di materi pelatihan atlas ini sudah ada buku panduannya. Jadi nama perusahaannya apa, nomornya apa, dan sebagainya. Dan enaknya kalau itu kita ikuti, Anda kemudian mengisikannya sesuai dengan pedoman yang ada di buku itu, nanti semuanya atlas itu akan lengkap sampai di akhir, sehingga muncul auditnya seperti apa. Ya, jadi kalau bisa saya sarankan, boleh pakai buku yang lain, tapi sebaiknya kita menggunakan satu contoh perusahaan sehingga bisa kita ikuti alurnya. Tidak kemudian terpisah-pisah, sekarang perusahaan A, tentu saja datanya akan berbeda, sampai kemudian risk assessment-nya, risk response-nya, sampai kemudian completing audit-nya, pasti akan berbeda kalau kemudian isinya sebagian adalah perusahaan B. Tapi kalau perusahaan A enak, lengkap. Jadi sebenarnya Anda tinggal kemudian membaca buku panduan, terus kemudian belajar memasukkannya ke atlas tahap per tahap. Itu yang kemudian bisa dilakukan oleh masing-masing. Oke, Wira sudah bisa ketemu ya, bisa di general dilihat Wira itu bisa kemudian
membuka dan men-share-kan ini apa namanya RPS-nya. Jadi saya bisa bercerita, katakanlah menyampaikan di hari ini itu apa aja kok. Sebentar. Kok malah praktikum, ini kok saya malah salah. RPS praktikum audit, oh sudah benar kalau RPS-nya. Praktikum pengauditan. Oke, nanti silakan Anda mendownload dan mempelajari kira-kira kalau saya maju pertama, dan saya yakinkan maju pertama itu pasti pernah menjadi yang terbaik, ya karena kan pembandingnya tidak ada ya, pasti yang terbaik. Ya, kemudian maju kedua belum tentu yang terbaik, karena bisa saja tetap kalah dengan yang maju pertama. Nah, di perkuliahan pertama tentang preliminary audit itu ya urusannya dengan bagaimana analisis, bagaimana kita menerima audit, dan bagaimana kemudian menjalin hubungan relasi terus-menerus dengan dengan klien kita. Kemudian bagaimana sumber daya kita alokasikan, berapa jam untuk masing-masing tenaga yang ada di audit, ya, mulai dari manajernya, terus kemudian sampai kepada staf-staf siapa saja yang dibutuhkan satu tim audit itu. Kemudian bagaimana membuat surat perikatan, itu yang dilakukan di preliminary audit pertama. Ya, nanti kalaupun ini tidak bisa di-share screen, nggak apa-apa, nanti bisa kemudian masing-masing itu nanti membacanya. Ya, saya sampaikan supaya nanti kira-kira gambarannya mau di mana, gitu ya. Kemudian preliminary audit 2 itu bagaimana kemudian menulis surat tugas untuk tim audit. Terus kemudian bagaimana membuat pernyataan independensi dari kantor audit, kantor akuntan publik yang ada, ya, yang menaungi. Nanti namanya bisa kemudian namanya dirubah tiap kelompok itu bisa. Tapi kalau kemudian ininya apa namanya proses auditnya sebaiknya menggunakan satu perusahaan yang tetap. Terus kemudian bagaimana komunikasi di dalam tim perikatan. Jadi sesama anggota tim itu bagaimana menjalin komunikasinya, itu di preliminary kedua. Sedangkan kemudian untuk risk assessment, ya risk assessment 1 sampai 3, itu yang pertama bagaimana menentukan materialitas awal. Jadi materialitas itu ya kita tahu bahwa kemudian resiko itu terkait dengan segala sesuatu yang material. Kalau nggak material tentu saja tidak beresiko atau resikonya kecil. Bisa saja diabaikan. Terus bagaimana melakukan prosedur analitis awal, ya bagaimana menyusun analisis rasio dan teman-temannya yang itu menjadi awal dari audit untuk kita melihat kinerja, analisis terhadap common size, analisis terhadap 3E ya, efektif, efisien dan ekonomis itu ya dibuat. Terus kemudian bagaimana memahami entitas dan lingkungannya. Jadi harus paham saat kita melakukan audit, kita tahu bahwa perusahaan A dan perusahaan B, walaupun satu industri, itu pasti punya perilaku yang berbeda. Nah, itu bagaimana kemudian dinilai, dilihat. Harus kita pahami bagaimana proses bisnisnya. Jadi intinya sebenarnya risk assessment
atau penilaian terhadap resiko audit itu RBA ya, risk based audit itu berdasarkan proses bisnisnya. Tentu saja ada pengendalian internalnya dan sebagainya, tapi bagaimana proses secara keseluruhan, proses bisnisnya perusahaan, sama-sama perusahaan dagang, perusahaan A dan perusahaan B bisa saja berbeda proses bisnisnya. Nah, itu harus dipahami. Terus kemudian bagaimana lingkungan baik itu lingkungan di dalam maupun lingkungan di luar. Lingkungan di dalam itu bagaimana di perusahaan itu sendiri. Sedangkan lingkungan di luar bisa saja terkait dengan relasi dengan pemasoknya atau suppliernya. Bagaimana relasi dengan rekanannya. Jadi rekanan itu baik investor maupun mereka yang rekanan yang selama ini bekerja ya membantu di perusahaan. Jadi bisa aja outsourcing atau yang lain atau memang rekan kerja yang kemudian itu melakukan transfer pricing dan sebagainya. Jadi itu perlu diketahui. Terus kemudian bagaimana lingkungan luarnya, persaingannya di industrinya itu. Nah, itu yang jadi pemahaman intinya di risk assessment pertama itu kita harus paham banget tentang kondisi dan situasi dalam perusahaan pada proses bisnisnya. Di risk assessment kedua baru kita ngomongin inherent risk, risiko yang terkait yang ada di dalam proses bisnis tersebut. Termasuk juga control risk, bagaimana resiko terhadap sistem pengendalian internal yang dibuat oleh perusahaan itu. Jadi resiko-resiko yang terkait dengan resiko audit ya. Kita tahu resiko audit itu ada inherent risk, terus ada kemudian control risk ditambah dengan detection risk ya. Bagaimana kemampuan staf auditor menemukan hal-hal yang salah saji yang material. Nah, 3 itu yang harus Anda pahami sebagai resiko audit ya, inherent risk, control risk, dan detection risk. Yang 2 itu kita cari di perusahaan, kita nilai, sedangkan yang 1 itu memang tergantung pada staf auditnya dan kantor akuntan publiknya. Nah, risk assessment 3 itu terhadap risk of material misstatement, kemungkinan salah saji material yang itu harus dilihat sebagai sebuah sebagai resiko yang ya memang yang material ya harus ditemukan. Kalau kemudian ada statement atau penyataan laporan keuangan di dalam laporan keuangan itu yang salahnya material, itu kan harus ditemukan dan harus diantisipasi. Selain itu, bagaimana komunikasi dengan TCWG dan SPI, bagaimana kemudian komunikasi terhadap sistem pengendalian internal, dan kemudian TCWG, discharge with governance. Dalam hal ini adalah auditor internalnya, dan kemudian bahkan sampai ke komisaris independennya. Nah, ini harus dibangun relasinya. Jadi auditor harus bisa membangun relasi dengan SPI, Satuan Pengendalian Internal, dengan auditor internalnya, bahkan dengan komisaris independennya. Ya, kalau di kelasnya koperasi, katakanlah PCWG-nya itu langsung dengan pengawasnya, sedangkan SPI ada timnya sendiri, ada SPI. Discharge governance itu bisa saja dengan direktur, tapi kalau di kami ya kelasnya koperasi atau yang kelasnya organisasi yang non-profit itu langsung dengan manajer, general manager, dan dengan pengawas. Ya kalau di perusahaan ya beda lagi ya, tim SPI tetap ada sama, terus kemudian ke audit internal, dan kemudian TCWG-nya dengan direktur dan direksi ya, dewan direksi, dan dengan komisaris independen. Nah, itu nanti semuanya dilaporkan bersama-sama kepada komisaris utama. Nah,
Setelah dari penilaian-penilaian itu, setelah komunikasi dijalin, bagaimana kemudian risk respon yang pertama. Risk respon ini bagaimana kita kemudian merespon terhadap resiko yang sudah ada. Nah, ini ada worksheet-nya, ada lembar kerjanya yang harus diisi. Terus kemudian bagaimana estimasi akuntansi yang dipakai. Apakah kemudian itu berdampak pervasif ya, berdampak material terhadap keseluruhan perusahaan. Estimasi akuntansi itu banyak ya, bagaimana pengakuan pendapatan, ya mulai dari pengakuan pendapatan dan beban. Jadi kalau di akuntansi itu kan ada 4 ya, tidak hanya dia harus diakui, kemudian dicatat, kemudian sampai dilaporkan. Nah itu kan itu semuanya harus ada, dan ini estimasi akuntansinya itu bisa saja itu di biaya. Contohnya di penyusutan. Bisa saja bahwa kemudian estimasinya itu terkait dengan pengakuan pendapatan. Apakah kemudian sudah diakrolkan, apakah menggunakan cash basis, itu akan ada penilaiannya. Terus kemudian bagaimana transaksi-transaksi dengan pihak berelasi, dengan anak perusahaan, dengan grup yang lain. Nah ini urusannya dengan transfer pricing yang sudah saya sebutkan di depan. Karena apa? Ini nanti akan sangat beresiko urusannya dengan pajak dan kesesuaian dengan standar. Kalaupun semuanya dengan standar, belum tentu inline dengan pajak. Nah ini akan harus ada effort yang lain yang namanya rekonsiliasi ya, penyamaan. Nah, kemudian risk respon yang kedua itu bagaimana melihat peristiwa kemudian, peristiwa setelah tanggal neraca. Bisa saja, contohnya ya peristiwa tanggal neraca, saya yakin sih sudah dijelaskan mulai akuntansi pengantar sampai akuntansi menengah, tapi saya ingatkan lagi. Jadi setelah laporan keuangan ditutup, itu kan ada yang sudah kita sesuaikan. Contohnya piutang kita sudah tutup. Ya sudahlah, orang ini sudah lama, sudah 3 tahun tidak membayar, kita lakukan write off. Kita turunkan gitu ya, kita sudah write off. Ternyata kita nggak tahu dari mana orang itu tiba-tiba atau ini ya, debitur kita itu ternyata punya mendapat hidayah gitu ya. Mendapat hidayah kemudian, waduh, saya punya utang nih. Kalau saya mati, nanti kan utangnya jadi tanggungan, terwariskan. Akhirnya dia melunasi. Nah, kemudian padahal kan sudah kita write off, kita hapus. Nah, bagaimana kemudian setelah tanggal neraca, loh, nah kan sudah kita tutup. Katakanlah ini ya tahun yang enak ya kita sekarang ini ya. Artinya laporan keuangannya sudah kita tutup. Kita sudah putihkan. Nah, tapi terus kemudian setelah tanggal neraca, orang ini baru membayar ya, katakanlah orang itu sih kita write off tanggal 31 Desember, tapi dia kemudian pada tanggal 21 jadi ingat utangnya dan kemudian dia membayar. Loh, kan kita nggak bisa merubah laporan keuangan. Nah, peristiwa tanggal neraca ini kan artinya harus kita catat dengan tanggal sekarang 21 Februari, tapi kan dia berdampak. Artinya apa? Yang kemarin sudah kita tutup, kita buka kembali piutangnya dan kemudian kita akui sebagai pendapatan tahun ini, atau write off-nya nggak apa-apa, perlakuannya banyak. Salah satunya kalau kemudian write off-nya ya sudah kita jadikan write off. Nah, ini kita anggap pendapatan lain-lain di luar operasional. Itu terserah bagaimana nanti perusahaan itu punya metode apa, yaitu yang kemudian harus diantisipasi oleh auditor. Terus bagaimana tentang kelangsungan usaha? Bagaimana terus kemudian kalau di bank ya ada kemudian NPL, non-performing loans, bagaimana ada kemudian ternyata perusahaan sudah mengalami financial distress karena tidak bisa membayar utangnya. Nah, itu ada kemudian cara-cara untuk menilai bagaimana apakah masih bisa berjalan perusahaan ini dalam periode audit kita, atau jangan-jangan periode auditnya itu 2021, tapi di tahun ini kita melihat di 2022 kayaknya nggak bisa dia berlangsung.
Padahal kan kita mengaudit bukan yang tahun ini, yang kita audit tahun kemarin. Yang tahun kemarin bisa saja wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian, tapi kelangsungan usahanya tahun 2022 kita pertanyakan karena tingkat NPL yang tinggi, ya kalau perbankan, kalau kemudian atau di sektor keuangan, kalau perusahaan ternyata menghadapi financial distress, nah itu harus dinilai. Nah, itu ada di risk respon yang kedua. Sedangkan risk respon yang ketiga itu bagaimana kemudian representasi manajemen. Jadi bagaimana manajemen itu diminta melakukan representasi. Jadi mereka harus mengakui bahwa laporan keuangan semuanya sudah disusun sesuai dengan standar bla 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 gitu ya. Tidak ada salah saji material dan sebagainya. Nah, ini untuk apa? Untuk auditor itu supaya kalau ternyata ditemukan di belakang itu ternyata ada fraud, itu ini loh kemarin kamu sudah ngaku bahwa kemudian tidak ada fraud, tidak ada salah saji material. Ternyata ada, kan bukan salah kami. Loh, tapi kan orang nanya, loh bagaimana auditor tidak bisa tidak bisa menemukan? Ya saking pintarnya mereka menyembunyikan, kita tidak bisa temukan. Nah, terus kemudian tentu saja ada pakar auditor. Ternyata ada bahwa kemudian ada bisnis tertentu yang auditornya mungkin baru memasuki atau belum diketahui atau dia butuh pendapat dari auditor yang lebih senior, yang lebih canggih atau pada auditor sebelumnya yang sudah melakukan audit itu bisa dimintai pendapat. Nah, selanjutnya pada risk respon 4, nah ini mulai yang 3 ini, ada 3 orang nanti risk respon 4 ini, itu kemudian ada pakar manajemen, bagaimana kemudian konsultasi terhadap manajemen di luar perusahaan yang punya pengalaman dengan perusahaan sejenis, ya. Terus ada komitmen kontingensi, bagaimana kalau kemudian ada perjanjian-perjanjian bersyarat, gitu ya. Kontingensi seperti apa sih contohnya kontingensi? Saya yakin juga sudah dijelaskan ini oleh siapapun yang mengajar di akuntansi pengantar dan akuntansi menengah ya tentang komitmen kontingensi. Kontingensi itu adalah ya kalau kemudian katakanlah perusahaan sedang menghadapi tuntutan hukum. Nah, itu kan prosesnya masih belum berjalan. Katakanlah kemarin. Terus kemudian belum didok. Nah, tahun ini katakanlah sudah terlihat bahwa kemudian sudah masuk kepada proses hukumnya bahwa kita harus membayar. Katakanlah kita jiplak produknya orang, kita kena ini apa namanya? Tentang perlindungan terhadap paten. Ya, gitu kan berarti kan kita harus membayar. Nah, kita alokasikan apakah sebesar itu ya tidak kan itu kontingensi itu kan harus ya komitmen kita terhadap sesuatu yang bersyarat. Mungkin tahun kemarin tidak, tahun ini tidak terbayar, tapi bisa saja tahun depan itu kita harus membayar. Nah, itu harus kita alokasikan dana cadangannya, kontingensinya. Itu kalau kemudian kita menghadapi tuntutan. Demikian pula kalau kemudian kita melakukan investasi. Nah, investasi kontingensi contohnya apa? Contohnya perumahan ini deh. Perumahan ini kan rumahnya bagus-bagus gitu ya, gede-gede. Tapi kemudian jalannya itu kecil. Jalan masuk ke sini itu ya cuma untuk satu mobil aja susah gitu ya, papasan. Jadi yang satu harus mengalah gitu, turun dulu ke tanah gitu ya. Apa ada yang mau? Walaupun di dalam perumahannya bagus. Kecuali kalau itu resort ya, agak berbeda. Tapi kalau perumahan seperti ini mau nggak? Terus kemudian di tengah-tengah itu tidak ada taman, tidak ada apa. Apakah orang mau tertarik masuk ke lingkungan yang investasinya itu kemudian hanya membangun rumah-rumah bagus tapi jalannya jelek, tidak ada taman, tidak ada kemudian ada mall atau mall kecil lah atau apapun yang ada di dalam situ ya tentu saja orang tidak akan mau investasi atau beli tanah di rumah itu atau beli tanah di rumah itu ya beli tanah di kawasan itu dan membangun rumah di situ walaupun dibangunnya bagus
Ya kalau kita lihat kan sebenarnya ya seperti ini kan, apa sih gunanya VPT itu bangun kemudian sarana contohnya katakanlah ini apa clubhouse, ya ternyata clubhouse-nya belum jalan sampai hari ini. Kenapa terus kemudian ada kawasan yang dibiarkan sedikit ternyata itu untuk taman dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu adalah kontingensi, komitmen kontingensi itu baik yang sifatnya itu adalah investasi maupun yang kemudian menimbulkan biaya ke depan itu kan harus dibuatkan dana cadangannya, komitmennya seperti apa. Nah ini kan makanya agak lebih spesifik dan agak lebih berat, makanya butuh 3 orang yang mikir. Nah kemudian completing and reporting itu bagian bagaimana kemudian diawali dengan penilaian materialitas akhir. Bagaimana kemudian menilai materialitasnya, bagaimana prosedur analitis akhir, bagaimana kemudian laporan keuangan yang versi perusahaan yang kita sudah analisis dibandingkan dengan versi analitis yang versi auditor. Apakah ternyata ternyata kalau versi auditornya dengan banyak penyesuaian dan laporan keuangan yang auditan, ternyata kondisi perusahaan itu bisa saja berubah. Bisa menjadi lebih baik atau lebih buruk gitu ya. Nah, ini butuh orang-orang yang memang pengetahuan analitisnya lebih kuat. Nah, kemudian selanjutnya completing and reporting 2 itu tentang bagaimana review terhadap pengungkapan laporan keuangan. Bagaimana, apakah sudah terungkap semuanya? Apakah ternyata masih ada pembatasan? Apakah masih ada kemudian yang ditutup-tutupi? Itu perlu direview. Dan kemudian ada penelaahan terhadap mutu. Apakah bahwa kemudian audit yang dilakukan itu sudah sesuai, sudah pas, ataukah ternyata ada beberapa yang masih kurang prosedurnya dan yang terlewati, itu kan perlu auditor akui kalau memang tidak melakukan semuanya secara keseluruhan. Tapi kalau sudah mutu itu ya memang mau nggak mau, ya auditnya dilakukan secara lengkap dan mendetail. Ya, kalau kemudian sudah dilakukan, ya baiklah kalau gitu ya, auditornya sudah dilakukan dengan baik dan benar gitu ya. Kemudian completing and reporting ketiga ya, bagaimana kemudian mengevaluasi bukti audit, bukti-bukti auditnya itu dilihat lagi apakah cukup atau kurang, bagaimana dengan realitasnya, validitasnya seperti apa. Kalau kurang ya perlu ditambah lagi, perlu masih harus melakukan minta lagi bukti audit. Ya katakanlah auditnya Pak, ini transaksinya banyak, kita ambil 30%, tapi belum memberikan keyakinan bagi kita. Ya kita minta lagi sampai kemudian apakah kita tingkatkan sampai sampelnya itu 40% atau 50%. Kalau terjadi fraud, harus 100%, kayak begitu ya. Jadi itu ada hal-hal yang kemudian harus dilakukan oleh auditor untuk menjamin bahwa kemudian auditnya dilakukan dengan baik dan benar. Dan kemudian yang selanjutnya dari completing and reporting adalah review dari LAI, laporan auditor independen. Apakah bahwa kemudian opini yang sudah dia berikan itu sesuai atau tidak, dan sebagainya. Itu setelah itu tentu saja completing and reporting yang keempat itu setelah semuanya sudah dilakukan oleh tim audit, maka kemudian audit final memorandum bisa dikeluarkan, ya bisa diterbitkan, atau katakanlah pra LAI gitu ya, memorandum, termasuk di dalamnya ada yang namanya bagaimana kemudian catatan dari auditor terhadap manajemen gitu ya. Catatan-catatan auditor itu bagaimana kemudian mengkomunikasikannya, bagaimana kemudian membangun relasi supaya enaknya omong kan tidak lari gitu ya, klien ini kan tetap bersama kantor audit, kantor akuntan publik yang kita
bekerja kayak begitu ya, yang melakukan kontrak dari awal. Nah, setelah itu pada bagian terakhir yang ke completing and reporting yang terakhir atau perkuliahan yang ke-14 ya, minggu ke-15 itu adalah laporan auditor independen final. Jadi laporan LAI yang final itu seperti apa, bagaimana mengomunikasikan, bagaimana kemudian mempertanggungjawabkan dan sebagainya. Nah, itu yang kira-kira materinya gitu ya, 14 kali pertemuan itu. Nah, kemudian seperti biasa untuk penugasan dan penilaian, maka kuis kecil itu dari aktivitas kelas. Siapa yang maju presentasi itu pasti akan mendapatkan nilai langsung 100. Siapa yang bertanya juga mendapatkan nilai 100. Tentu saja bertanyanya yang juga yang relevan dan masuk akal ya. Jangan kemudian nanyanya hal-hal yang itu artinya apa, itu singkatannya apa. Ya baca sendiri dong kalau cuma singkatan atau artinya gitu ya. Tapi mengapa? Nah, itu penting. Terus kemudian bagaimana? Nah, itu penting, jangan apa yang ditanyakan ya. Nah, itu untuk mereka yang bertanya. Sedangkan penyaji selain mendapatkan kuis besar, selain mendapatkan kuis kecil, juga mendapatkan penilaian untuk kuis besarnya. Jadi, pertama tentu saja makalahnya, kuis besarnya itu dengan presentasi kelompok ya. Yang pertama itu kelayakan makalahnya. Apakah makalahnya ini sudah disusun dengan baik, sesuai dengan panduan, dan sebagainya. Dan yang kemudian materi presentasi, apakah presentasinya itu bagus itu ya, PPT-nya tersusun dengan baik, ya memang namanya PowerPoint, ya PowerPoint, jangan PowerText, kayak begitu. Nah, kemudian yang ini kelompok gitu ya, sedangkan kuis besar ketiga itu kemampuan presentasi, bagaimana satu dengan orang yang lain bisa saja presentasinya berbeda. Yang satu dia bisa bercerita, tapi yang satu ternyata cuma membaca. Atau kedua-duanya bisa bercerita dengan bagus, atau bahkan kedua-duanya membaca saja gitu ya. Itu saja, tentu saja ada penilaian yang berbeda. Dan kemudian ada kemampuan diskusi, ya bagaimana menjawab pertanyaan dan sebagainya. Itu menjadi kuis besarnya. Kuis besar 1, 2, 3, 4 langsung disajikan dalam satu kali presentasi. Nah, untuk ujian akhir itu adalah membuat modul ajar. Jadi beda ya, kalau yang pertama tadi kan makalah gitu ya. Nah, kemudian ini disusun menjadi modul ajar. Modul ajar itu seperti apa? Ya seperti yang Anda baca kalau makalah itu kan menyampaikan semuanya berdasarkan 5 bab gitu ya. Ada pendahuluan, pengantar, atau kalau dimulai dengan abstrak, ya, daftar isi, terus kemudian ya katakanlah mulai dari lengkap gitu ya. Mulai dari cover, abstrak, atau daftar isi, abstrak, terus kemudian bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu landasan teori, bab 3 itu contoh kasus, bab 4 itu pembahasan kasus, bab 5-nya itu adalah simpulan saran. Kalau itu kan makalah. Sedangkan modul ajar kan berbeda. Modul ajar kan katakanlah saat kemudian pertemuan pertama menyampaikan apa. Nah, itu kan langsung aja tahapan-tahapan yang disampaikan 1 apa, 2 apa, 3 apa. Kalaupun ada teori, ya teori itu disampaikannya seperti apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, berbeda ya antara kemudian makalah dan modul ajar. Jadi, tidak perlu dilakukan. Dan ini juga kemudian berkelompok. Artinya bahwa kelompok itu menyusun bersama modul ajarnya untuk untuk praktikum audit ini. Jadi tugasnya tidak sendiri-sendiri, tetap kelompok membuat modul ajar ya. Nanti kalau seperti apa modul ajar yang baik itu silahkan Anda baca di Google, ada banyak. Nanti juga panduan saya juga ada gitu. Kira-kira isinya apa gitu ya. Jadi tetap per kelompok. Jadi
penilaiannya tentu saja kelompok. Oke. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada format makalahnya seperti apa. Ya, nanti di di RPS itu. Nah, ini kan saya masih bukan pemikiran ya, ini kan saya buat waktu itu masih kita harus ketemu ya, harus dibuat dicetakkan dan sebagainya. Tapi cover ini tidak harus Buffalo ya, langsung aja cover yang di dalam makalah yang Anda kirimkan ke saya itu lewat email ya. Jadi cover, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar rumus, abstrak, terus kemudian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka, lampiran-lampiran diperlukan. Sedangkan modul itu sangat berbeda. Modul itu nanti pendahuluan, jadi judul, siapa penulisnya, abstraknya apa. Terus kemudian pendahuluan itu latar belakang dan teori langsung jadi satu, pembahasannya itu langsung tahapan-tahapan. Untuk kasus ini mengerjaannya bagaimana tahapannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langsung urut. Terus kemudian yang 5 simpulannya ya, penutupnya. Jadi enaknya ngomong bab 1, bab 2 itu dikumpulkan jadi satu bab, sedangkan dari makalah itu bab 3 dan 4 dikumpulkan menjadi satu kelompok pembahasan, tapi modelnya itu urut. Untuk kasus ini bagaimana pengerjaan, kasus ini seperti ini dan sebagainya. Ya secara garis besar itu ya, tapi kalau nanti ingin detailnya ya silahkan. Anda mau baca dari modul-modul ajar yang sudah ada, Anda cari di Google juga ada banyak bagaimana modul ajar itu ya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan mengenai RPS. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang didiskusikan? Atau siapa kira-kira yang akan maju pertama? Tuh, Isabella nyala lagi birunya. Oke, belum kepikiran ya, nggak apa-apa kalau belum kepikiran, nanti silahkan berbagi siapa yang akan katakanlah, kalau saya dulu itu enaknya ngomong, siapa yang maju minggu depan? Oh, katakanlah kemudian sekarang, saya contohkan gitu ya, tanggalnya tanggal 21, oh berarti ini yang nomor 21, maju duluan, ya silahkan Samuel Karisma Winata maju, karena kan sekarang tanggal 21 dan 21, itu contohnya. Atau kalau enggak, minggu depan yang maju bukan 28-nya ya, tapi kemudian tanggal 7. Oh ya, NIM nomor 7, silahkan yang maju minggu depan. Nah itu, oh siapa di sini? Oh di sini ternyata Bella Natania, gitu ya. Itu silahkan Bella dan kelompoknya mempersiapkan diri untuk maju pada pertemuan selanjutnya. Biasanya saya begitu, tidak kemudian bisa memilih gitu ya. Tapi kalau ini saya karena itu kalau kuliahnya offline ya, mau nggak mau, karena mereka kan kemudian kalau konsultasi bisa ketemu saya kapanpun, materi bisa saya berikan gitu ya. Kalau belum jelas gitu kan bisa ngobrol lah. Kalau ini karena online dan sebagainya, dan semuanya memang menggunakan virtual ya. Anda pun nanti kemudian komunikasi dengan saya bisa lewat WA, bisa lewat email dan sebagainya, tapi itu kan tentu saja ada jeda waktu, tidak seenak kalau ketemu langsung ngobrol. Makanya untuk siapa yang maju pertama, kedua, ketiga sampai maju ke 14, saya serahkan pada mekanismenya itu di kelompok saja yang akan kemudian menentukan apakah dengan kemudian oke, kelompok saya cukup 2 orang. Ya, saya maju pertama atau saya maju kedua, saya maju ketiga.
setelah saya ceritakan ini, kemudian bisa saja mengunduh atau mendownload RPS-nya, kemudian dilihat, oh saya sukanya ini, materi ini, dan sebagainya, boleh. Atau kemudian diundi saja supaya adil. Siapa yang 8 yang akan maju, karena 2 orang, yang 8, siapa yang akan kemudian maju di 8 yang pertama, dan siapa yang akan maju di 6 yang terakhir, kayak begitu ya. Silahkan kemudian itu diatur oleh kelompok sendiri, ya, disesuaikan dengan mekanisme kelompoknya. Yang penting jangan yang pertama itu yang 3 kelompok, yang kelompoknya berisi 3 orang. Yang maju-maju pertama itu tentu saja yang 2. Itu ya. Oke, bisa dipahami Wira dan teman-teman yang lain. Bisa, Pak. Iya, oke. Ya sayangnya ternyata rencana kita mau hybrid, kuliah baik offline dan online berbarengan gitu ya, memang kemudian terkendala karena PPKM meningkat level 3, jadi kemudian kita tidak bisa kuliah tatap muka gitu ya. Dan kebetulan kan saya belum pernah bertemu secara tatap muka langsung dengan angkatan ini, walaupun sudah pernah kuliah 1 semester ya, tapi kan saya belum pernah bertemu secara langsung. Akhirnya kita online lagi, semoga semester depan lebih baik gitu ya, tahun depan bisa lebih baik. Jadi Anda semester 7, waktu terakhir kuliah terakhir, dan tugas akhir itu kita bisa bertemu. Itu ya. Kalau yang sama sekali nggak pernah bertemu ini yang nanti adik kelas kalian ini. Sampai sementara ini mereka sudah kuliah 4 semester, saya belum pernah bertemu melihat secara langsung 1 orang saja gitu ya. Kalau di sini saya masih sering melihat gitu ya. Angel masih pernah ketemu gitu ya. Angel dan kembarannya gitu ya. Esa apalagi gitu ya. Sering ketemu sampai sekarang. Terus siapa yang bimbingan saya ya? Ada bimbingan PKL yang bertemu ya. Oh, yang PKL di atas ini 3 orang itu ya, ketemu semua, bisa kelihatan. Itu pun saya masih bingung pertama kali ketemu masuk itu, Pak, saya bimbingannya Bapak untuk PKL. Hah? Oh, ini toh yang namanya ini, namanya ini. Oke ya, tapi itulah karena kendala ini ya, kendala kondisi, kita tidak bisa bertemu lagi secara langsung. Oke. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, yang ingin didiskusikan, kira-kira seperti apa perkuliahan semester ini, tidak berubah seperti semester kemarin ya, melakukan presentasi langsung, dan itu memang tipikal saya. Kemudian saya, kalau apalagi dengan online seperti ini, kalau kemudian hanya saya yang saya bercerita, itu pasti tidak akan memuaskan. Tapi kalau antar teman sendiri itu lebih enak, itu bahasanya lebih sama, terus kemudian diskusinya bisa lebih nyambung ketimbang dari dosen yang bersangkutan. Walaupun tetap di akhir perkuliahan itu tetap akan saya ya tentu saja, katakanlah hari ini kita itu cuma 2 SKS ya, 1,5 jam, mungkin presentasi dan diskusinya paling banyak 1 jam karena ini teknis, mata kuliah teknis. Setelah itu yang setengah jam terakhir bagaimana saya memberikan insight atau masukan seperti apa seharusnya gitu ya proses audit dilakukan. Jadi nanti saya akan bercerita bagaimana praktiknya saja secara nyata, baik pengalaman saya dulu
sebagai pernah jadi auditor eksternal dan sekarang juga kemudian bergabung dengan KAP lagi, walaupun tidak menjadi auditor, hanya menjadi staf ahli, dan kemudian pengalaman saya yang paling banyak tentu saja adalah sebagai auditor internal, baik di perusahaan maupun di koperasi maupun yayasan, walaupun lebih banyak memang di bidang non-profit ya, yang banyak di yayasan, juga kemudian di perusahaan juga ada, dan kemudian yang koperasi, jadi 3 badan usaha itu saya jadi auditor internalnya. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, masih pertemuan pertama, tidak perlu berpanjang lebar. Enggak berpanjang lebar, 1 jam Bapak, gitu ya. Ya itulah. Padahal saya dalam kondisi ini apa namanya sariawan ini, lidah saya sakit, gitu ya, nggak bisa ngomong dengan lancar. Itu 1 jam Bapak, ya itulah ciri khasnya nggak enaknya saya itu ya, apalagi kemudian profesinya dosen gitu ya. Kalau sudah diberi waktu kesempatan untuk ngomong itu susah memberhentikannya. Gitu. Oke, masih pemanasan untuk Anda di perkuliahan ini. Ya, kita akan bertemu di 2 minggu lagi karena tanggal 28 libur. Tapi kita dengan saya tidak tahu jumlahnya ini 34, besok itu 35. Oh iya, besok ada untuk teori akuntansi, besok kita akan bertemu dengan, ya ternyata ada tambahan 1 lagi ya dari angkatan 18. 33 dari angkatan ini. Oke, ya Esa, kenapa? Silahkan. Pak Dan, apakah Ya. suara saya masuk, Pak? Masuk. Masuk, dengar kencang. Oh, ya. Pak, mohon maaf, itu yang akuntansi keberlanjutan kan kebetulan saya tidak ambil di semester ini, Pak. Rencananya masih tahun depan. Itu gimana, Pak? Oh, semester depan. Itu nggak apa-apa ya, Pak? Saya masuk di kalendernya. Nggak apa-apa, karena ini kan mata kuliahnya mata kuliah lintas dan mata kuliah pilihan. Untuk di kita mata kuliah pilihan itu memang harusnya masuk di semester 7. Oh, baik, Pak. Tapi untuk mata kuliah lintas itu masuknya di semester genap ini. Jadi karena itu mata kuliah lintas dan mata kuliah yang masuk juga di FBKM, terus kemudian ininya apa juga mata kuliah pilihan di kita, mata kuliah lintas untuk ini, untuk sebenarnya untuk prodi di luar kita, dan kemudian mata kuliah masuk MBKM. Jadi tidak hanya lintas prodi tapi juga lintas universitas. Makanya dibuka tiap semester. Ada 2 mata kuliah yang dibuka tiap semester. Akuntansi keberlanjutan dan apa satu lagi. Saya lupa ada 2 yang dibuka. Oh iya. Terus ada 2 yang akan dibuka terus tiap semester. Jadi nggak apa-apa. Kalau Oke, anak Pak. akuntansi sebaiknya memang ambil di semester 7. Kalau ambil sekarang kurangi SKS-nya yang harus diambil sekarang, jangan Eman. Ya, baik Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Oke. Memang kalau tidak ada yang lain, kalau sudah tidak ada yang lain, kita bisa tutup dan akhiri pertemuan hari ini. Ya, kita akan tutup dengan doa, semoga selama perkuliahan kita, baik untuk praktikum audit maupun untuk perkuliahan kita selama semester 6 ini berjalan dengan lancar. Kita tetap sehat, tetap bisa kemudian mengakhiri semester ini dengan baik.
Berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Terima kasih. Ya, kita akan bertemu lagi di besok, di hari besok ya dengan mata kuliah yang cukup menyenangkan, teori akuntansi. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Dan. Terima kasih Wira. Iya, Terima kasih, Pak. iya, Terima kasih, Pak. iya.